Halo, selamat pagi teman-teman dari D3 kan. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk ikut KSM Komstat pada pagi hari ini ya. Oh ya, eh, kalian baik-baik saja kan kabarnya? Alhamdulillah baik nih, Alhamdulillah Za. baik. Ya, baik-baik aja ya. Dan semoga tetap baik-baik saja. Baiklah, sebelum memulai KSM kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diucapkan. Oh ya, tadi Nan, kita mau ngapain hari ini, Nan? Mau ngapain? Mau gibah? Gak. Kita mau KSM. KSM apa ya hari ini? Anrek boleh nggak? Komstat dulu deh, sesuai nama BO-nya. Oh ya, Komstat dulu ya. Oh ya, kan ini tuh KSM Komstat kan, pasti ada tutornya kan. Iya Kalau gitu dong. tutornya siapa-siapa aja ya? Siapa nih? Ini ada Mas Kecek, Mas Kevin sama Mas Gani. Gimana nih? Mau kenalan dulu nggak ya? Oke, mungkin kenalan dulu ya. Tapi padahal udah kenal semua kan. Oke, perkenalkan nama saya Gavin Arista Perdana. Saya berasal dari kelas 2D31. Oke, Kevin. Selanjutnya Mas Gani nih. Gan. Perkenalkan, nama saya, kedengaran nggak? Iya, masuk. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gani Asari. Siapa tahu ada yang belum tahu. Saya dari kelas 2D32, Politeknik Statistika STIS. Terima kasih. Sama-sama. Oke, makasih Kevin, Gani udah kenalan. Jadi ini untuk selanjutnya mau kamu bacakan dulu nggak, Zah? Kita mau apa aja? Oh ya, jadi aku bacain dulu ya susunan acara pada KSM pagi hari ini. Yang pertama itu dari 9.30 sampai 9.40 itu kan pertama perkenalan. Lalu setelah perkenalan itu ada pemaparan materi. Nah, selama pemaparan materi itu kok kalian boleh bebas mau tanya jawab ke tutornya. Jadi fleksibel aja, entah itu mau tanya jawab sesudah materi atau pas pertengahan materi atau setelah materi selesai baru tanya jawab juga boleh. Jadi kalau kalian bingung tanya aja langsung ke tutornya. Lalu setelah itu pukul 11.40 itu kita balik balik dulu ke main room dan kita penutupannya di main room. Nah, oke deh, makasih ya Reza udah dibacakan. Jadi ini untuk Kevin sama Gani. Habis ini pemaparan dipersilahkan ya. Siapa yang mau duluan dibagi aja per 45 menitnya. Ini dimulai sekarang. Iya, bisa sekarang. Oke. Bentar. Udah kelihatan kan ya? Udah. Nah, jadi yang pertama saya akan memandu jalannya KSM yang bagian pertama ini. Jadi di sini mungkin sifatnya seperti mereview kembali saja apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Budi di kelas. Jadi tutor hanya menjalankan jalannya diskusi aja. Oke, jadi yang pertama itu kita ini kan komputasi statistik yang bab saat itu kita akan menggunakan software berupa SPSS dan RStudio. Nah, jadi softwarenya itu SPSS itu merupakan sebuah package untuk menjalankan komputasi statistik. Kemudian ada juga RStudio. Nah, RStudio dengan R ini sebenarnya adalah sama. Secara singkatnya itu R itu adalah mesin yang digunakan untuk
melakukan komputasi statistik. Lalu RStudio itu adalah user interface-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini ada referensi yang digunakan untuk komputasi statistik. Kemudian berikutnya ini SPSS itu seperti yang tadi itu, SPSS adalah program komputer yang digunakan untuk melakukan analisis ya, dan manipulasi data dan membuat dalam ringkasan dalam bentuk tabel dan grafik. Nah, sebenarnya itu SPSS itu kalau dibandingkan dengan Excel itu dia tuh Excel itu lebih mudah untuk digunakan sebagai itu manajemen data karena dia lebih mudah untuk seperti lebih fleksibel begitu. Kalau SPSS itu fokusnya itu dia untuk melakukan analisis ketimbang manajemen. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan RStudio itu dia tuh lebih enak untuk dipakai analisis begitu. Jadi SPSS itu digunakan untuk manajemen. Tapi sebenarnya pada dasarnya baik Excel, SPSS maupun RStudio itu semuanya bisa digunakan untuk melakukan analisis statistik. Seperti contohnya itu Excel itu kan bisa dipakai untuk melakukan eksplorasi data sampai bisa digunakan untuk statistik non parametrik kan. Nah, seperti itu. Tapi SPSS itu lebih mudah lah intinya. Katanya R itu lebih mudah lagi dalam melakukan itunya analisisnya. Seperti itu. Kemudian ini manipulasi data antara lain seperti melakukan record data, computing, variabel baru, merging, dan agregat. Nah, ini kemudian sejarah SPSS. SPSS itu pertama kali itu dibuat oleh 3 mahasiswa Stanford pada tahun 1968. Kemudian itu namanya SPSS itu pertama kali itu statistik for package for social science. Jadi digunakan itu untuk kegiatan sosial begitu. Kemudian pada tahun 1984 itu muncul versi PC karena sebelum 1984 itu SPSS itu hanya berjalan pada mainframe. Jadi belum muncul PC seperti itu. Kemudian pada tahun 1992 muncullah SPSS versi Windows. Sebelum 1992 ini SPSS itu jalannya itu tidak pakai Windows gitu. Dia mungkin menggunakan operating system lain seperti itu. Kemudian pada tahun 2009 SPSS itu diakuisisi oleh IBM. IBM ini perusahaan software yang pokoknya udah ngeluarin banyak software gitulah. Jadi SPSS itu bisa digunakan secara massal gitu. Jadi dia diakuisisi, dibeli hak ciptanya. Oke, kemudian persyaratan sistem. Nah, ini persyaratan sistem untuk menjalankan SPSS. Hardware-nya itu minimal itu prosesornya menggunakan Pentium, Intel Pentium, atau Atom yang 1 GHz. Jadi sepertinya SPSS ini untuk PC zaman sekarang itu udah nggak masalah lagi ya. Sekarang itu aja prosesor paling rendah itu orang pakai itu sudah pakai Celeron gitu, atau AMD Atom itu pokoknya udah di atasnya inilah 1 GHz minimal. Kemudian RAM minimal 1 GB, sekarang itu udah 4 GB semua. Kemudian hard disk minimal 900 MB. Nah, ini kebanyakan itu yang orang bikin ngeluh kenapa SPSS itu agak berat gitu, itu mungkin karena di bagian sininya. Orang itu kadang itu mungkin masih pakai hard disk gitu. Nah, harusnya kita itu disarankan menggunakan SSD gitu, biar saat loading screen-nya itu saat kita membuka SPSS itu mungkin bisa 7-15 detik itu langsung kebuka gitu. Nah, ini biasanya yang orang keluhkan itu. Kalau untuk processing datanya kan cepet aja. Misalnya kalian mau membuat tabel tabulasi silang gitu. Itu kan paling hanya 2 atau 3 detik aja gitu. Jadi untuk analisis data itu
SPSS ini membebankan ke prosesor ini. Jadi nggak terlalu berat. Yang berat itu paling itu di sini, nah, di hard disk ini. Jadi disarankan pakai SSD biar cepet gitu loading screen-nya. Kemudian monitor itu minimal ini 720p. Ini nggak ngaruh sih. Nah, operating sistemnya itu bisa Windows 7, Windows 8, Windows XP bahkan bisa. Kemudian bisa di Linux, di Mac OS juga. Berikutnya cara kerja SPSS. Nah, yang pertama itu kita melakukan input data, kemudian hasil inputan data itu kita proses, kemudian hasil dari proses data yang kita input itu akan dikeluarkan sebagai output data, tergantung dari analisis yang kita lakukan. Jadi nanti di SPSS itu ada output data. Output data itu dia tuh berupa tab baru gitu. Jadi berbeda dengan input dan prosesnya. Nah, kemudian lanjut. Nah, dalam SPSS ada berbagai macam jendela atau window yang bisa kita tampilkan sekaligus jika memang ada proses terkait. Namun yang harus digunakan adalah data editor sebagai tempat input dan proses data, serta viewer sebagai output dan pengolahan data. Nah, seperti yang aku bilang tadi, jadi nanti ada 2 tab begitu. Data editor itu untuk input dan proses untuk pengolahan datanya, kemudian viewer itu untuk outputnya. Nah, kemudian selain dari 2 di atas, pada SPSS ada syntax editor dan script editor. Nah, pertama yang data editor dulu. Nah, ini akan terbuka otomatis saat kalian membuka SPSS. Jadi di sini kita bisa melakukan proses input data dan editing data. Terus ada berbagai macam pilihan di sini seperti file edit, ini transform, analyze, ini untuk melakukan manipulasi atau proses data. Kemudian outputnya, nah ini adalah tab untuk viewer, untuk menghasilkan output. Jadi output hasil analisis atau manipulasi data yang kita lakukan itu akan muncul di sini. Kemudian syntax editor. Nah, jadi walaupun SPSS itu fiturnya udah banyak gitu, udah lengkap lah pokoknya. Nah, kadang itu kita itu apalagi para ilmuwan itu kayak orang yang udah expert gitulah pokoknya. Mereka itu kayak butuh sesuatu yang lebih gitu. Mungkin ada yang kurang dari fitur ini, itu kita bisa melakukannya dengan bahasa tersendiri, yaitu SPSS Command Language. Nah, ini menggunakan bahasa Python gitu. Jadi kita itu seperti apa ya, mengcustom atau membuat sendiri perintah yang dibuat gitu menggunakan syntax editor. Jadi ini mirip kayak R gitu. Jadi kita ngoding gitu. Nah, script editor ini juga mirip-mirip kayak syntax editor tadi. Digunakan untuk melakukan berbagai tes SPSS secara otomatis. Kemudian data view. Nah, jadi di dalam data view ini, tadi. Nah, di dalam data editor tadi itu ada terbagi 2 lagi. Di sini ada data view sama variable view. Nah, data view itu di sini tempatnya kita melihat semua nilai dari variabel kita gitu. Jadi kita intinya simpelnya itu kayak gitu. Kita melihat nilai dari semua variabel kita. Kemudian ada variable view, itu adalah tab untuk kita mendefinisikan masing-masing variabel kayak gitu. Jadi kita bisa mendefinisikan itu namanya gimana, tipenya apa, panjangnya, desimal, label, value, dan sebagainya kayak gitu. Kemudian, nah ini tadi SPSS untuk memanajemen data. Nah, pertama itu kita itu biasa melakukan open data. Open data itu di SPSS itu yang paling umum digunakan itu dalam bentuk ekstensi file .sav atau Excel. Ini yang paling umum digunakan. Excel itu kan ada XLS, yang XLSX sama XLSM. Nah, tapi selain itu juga kita bisa menggunakan input data dari database
SAS, stata atau text file. Nah, dari yang di ekstensi ini tuh kita melakukan inputnya itu tapi melalui proses konversi terlebih dahulu. Jadi semua ini dikonversi menjadi bentuk format SAV kayak gitu. Nah, ini misal kita mendapatkan file output dari CS Pro yang berformat ASCII. ASCII ini American Standard Character gitu. Jadi ASCII itu kayak semacam kode untuk merepresentasikan sebuah karakter kayak gitu. Misalnya huruf A itu ada kode ASCII-nya tersendiri. Nah, nanti kalau dalam proses di SPSS itu kode ASCII itu nanti akan diubah ke kode binar gitu biar bisa diproses oleh mesin di SPSS-nya itu. Jadi ASCII itu kayak semacam kode yang menggambarkan sebuah karakter. Jadi semua karakter itu dilambangkan oleh sebuah kode begitu. Misalnya A itu 99 kayak gitu. Nanti ASCII itu ada kodenya sendiri. Kalian bisa googling aja kode ASCII itu kayak gimana. Nah, gitu. Nah, jadi di sini kita akan coba mempraktekkan gimana menginput data dari format TXT. TXT itu kan cirinya itu kan kita bisa buka pakai Notepad. Nah, jadi kita coba di sini. Nah, oke. Nah, jadi tadi kita itu mencoba untuk import data dari format filenya itu adalah TXT. Nah, jadi kita coba kasih lihat dulu file TXT-nya. Nah, misalnya kita punya ini dalam format TXT kan. Ini sampel. Nah, ini datanya sederhana aja. Jadi datanya itu misalnya bentuknya kayak gini. Ini ada 5 kolom kan, variabelnya A, B, C, D, E. Terus ada 2 baris, ini 10 dan seterusnya gitu. Nah, coba kita import ke SPSS. Itu kita harus import melalui file. Kemudian pilih yang text data. Nanti hasil importnya ini dia tuh akan dikonversi terlebih dahulu oleh si SPSS. Nah, jadi tadi ini sampel. Nah, jadi bentuknya itu kayak gini. Ini previewnya. Nah, kemudian ini kita next saja. Nah, terus ini ada dikasih pilihan kita itu mau menggunakan delimited atau fixed width. Nah, kalau delimited ini variabelnya itu setiap variabel itu dipisahkan oleh karakter yang spesifik seperti koma atau spasi. Nah, kalau yang fixed width itu variabelnya itu dipisahkan oleh lebar kolom. Jadi misalnya lebarnya ini dari 0 sampai 10. Kalau udah lewat nanti dia tuh dipotong di sini. Kurang lebih kayak gitu. Jadi lebih fleksibel kita pakai delimited. Kita pakai next. Nah, jadi kemudian ini kita next saja. Nah, jadi previewnya itu kayak gini. Nah, ini tadi delimited-nya itu dipisahkan oleh spasi. Karena datanya kita dipisahkan oleh spasi. Kemudian next. Nah, kayak gini. Next lagi. Oke, finish. Nah, jadi hasil inputnya itu nanti kayak gini. Jadi mirip sama kayak yang di Notepad tadi. Jadi kurang lebih untuk inputnya itu kayak gitu. Jadi nanti tinggal kita ubah, kita setting aja di variable view-nya. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian kembali ke sini. Nah, ini untuk proses konversi text file ke SPSS. Habis itu input data. Ini tadi udah dibahas tadi, bisa menggunakan Microsoft Excel. Habis itu, nah ini kita membahas yang di bagian variable view-nya. Jadi variable view itu yang pertama itu adalah ada name.
Name itu adalah nama atau identifier pengenal dari variabel. Nah, ini nama variabel dibuat dalam huruf kecil di bawah versi 11. Nah, kayaknya kita di sini udah make di atasnya versi ini semua deh. Kan kita bajakan semua. Nah, jadi nama variabel ditulis dengan huruf kecil maka akan ditampilkan sebagai huruf kecil. Demikian juga huruf besar. Jadi maksimal karakternya itu ada 64. Karakter pertama itu harus huruf tidak boleh yang lain. Kemudian tidak bisa menggunakan spasi. Nah, jadi kalau bisa kita akan menamai sesuatu variabel itu, kita itu harus mengikuti aturan ini. Karakter ini yang paling utama itu. Karakter pertamanya itu harus huruf dan tidak boleh spasi. Jadi kalau mau fleksibel itu nanti kita kasih nama di label kayak gitu. Kemudian kedua adalah type. Type ini umumnya itu digunakan untuk tipe numerik. Numerik itu yang paling umum digunakan itu numerik sama string gitu. Numerik itu kayak berupa angka, kemudian string itu berupa huruf dan karakter lainnya. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian ada width. Width ini adalah banyak karakter yang akan di entry. Nah, ini pilihannya itu bisa antara dari 1 sampai 255. Nah, ini berkaitan sama banyaknya karakter yang akan kita input. Misalnya kita memasukkan variabel jenis kelamin. Nah, itu panjangnya itu kan biasanya kan dilabelkan oleh L atau P. Nah, itu bisa dimasukkan satu aja. Kayak gitu. Kemudian ada desimal. Nah, ini desimal ini untuk khusus yang untuk tipe data numerik. Ini bisa kita menampilkan berapa banyak angka yang akan muncul di setelah koma gitu. Tinggal dimasukin aja berapa digit gitu. Nah, ini label. Label itu kayak yang tadi dibilang ini adalah versi lebih fleksibel dari name. Jadi kita bisa nulis terserah lah di sini. Kalau name itu kan sebagai identifier aja supaya kita bisa tahu variabelnya gitu. Jadi aturannya itu harus huruf pertamanya itu harus huruf, kemudian tidak boleh pakai spasi. Kalau label ini dia lebih fleksibel, bisa huruf besar, bisa pakai spasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah value. Ini value di sini. Nah, value itu biasanya itu kita gunakan itu untuk menuliskan kategori kayak gitu. Misalnya value, misalnya kayak jenis kelamin itu kan biasanya L sama disimbolkan L sama P. Nah, misalnya kita akan mengkategorikan lagi, misalnya 1 itu sebagai laki-laki, 2 sebagai perempuan. Ini di value label sini. Jadi kayak begitu. Nanti ini akan berguna di proses recode itu. Nanti ada di bab selanjutnya. Kemudian ada missing. Nah, missing ini adalah ini seperti kita mendefinisikan sesuatu karakter yang tidak ada di tempatnya gitu. Misal ada data yang hilang begitu, kita definisikannya itu di missing sini. Nah, ini sebenarnya agak jarang dipakai sih. Misalnya ada datum yang hilang gitu, yang tidak terisi. Supaya pas dilakukan analisis itu atau dilakukan eksplorasi data itu hasilnya tuh nggak error gitu. Jadi kita definisikan terlebih dahulu missingnya itu apa gitu. Nah, kemudian itu ada kolom. Nah, ini sebenarnya agak mirip-mirip sama width ini. Cuma bedanya itu kolom itu adalah lebar dari karakternya tadi. Jadi misalnya kalau kita width-nya ini kita isi ada 9 karakter gitu, terus kolomnya hanya kita isi 8 itu, jadi nanti tampilannya tuh kepotong gitu. Jadi sebenarnya kita itu bisa adjust sendiri sih kolom ini, nggak perlu kita tulis angkanya itu. Jadi misalnya kayak gini secara singkatnya. Jadi kita bisa adjust kayak gini aja sebenarnya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian align ini mirip-mirip lah kayak di Word atau Excel. Ini
untuk mengatur posisi datanya apakah di kanan, kiri, atau tengah, atau di tengah sel. Kalau misalnya yang kayak gini kan, misalnya ini di kiri. Nah, ini align-nya tuh left. Kalau di kanan itu dia akan nempel di sisi kanan itu. Kalau di tengah itu akan ada di tengah, di center gitu. Kemudian berikutnya adalah measure. Measure ini adalah skala pengukuran dari variabel yang bersangkutan. Nah, measure itu di SPSS itu kalau skala pengukuran itu kan ada 4 sebenarnya. Tapi kalau di variabel SPSS itu dia measure-nya tuh hanya ada 3 gitu. Ada nominal, ordinal. Jadi scale ini mencakup yang di sini tadi. Scale itu adalah untuk skala pengukuran interval atau rasio. Jadi didefinisikan sebagai scale. Kayak gitu. Udah selesai bab 1. Jadi mau lanjut apa gimana? Nah, ini ada yang ditanyakan nggak dari partisipannya? Kayaknya nggak ada deh. Mungkin dari tutornya bisa dilanjut ke materi selanjutnya. Oke, materi berikutnya itu, nah ini pertemuan 2. Ini akan membahas tentang merge file, split file, restruktur data, agregat, dan wake cases. Nah, yang pertama itu merge file. Merge file ini adalah singkatnya itu adalah perintah untuk menggabungkan file. Nah, file ini yang dimaksud itu adalah sebuah dataset kayak gitu. Jadi bukan dalam bentuk file .sav begitu, tapi dalam dataset itu. Kan di dalam SAV itu kan bisa mencakup beberapa dataset. Nah, merge file sendiri itu ada terbagi dua, ada yang add cases dan add variable. Kalau add cases itu untuk menggabungkan file yang mempunyai variabel sama, tapi case-nya berbeda. Kemudian untuk variabel untuk menggabungkan file yang mempunyai kasus sama tapi variabelnya berbeda. Kayak gini contohnya. Ini add cases. Nah, misalnya kita punya dataset yang satu ini ada 4 cases kan. Kemudian ini ada 3. Kemudian ini variabelnya sama, ada V1, V2. Setelah digabungkan dia tuh jadi kayak gini. Nah, jadi sampai ada 7 gitu. Kayak gitu. Nah, apa kira-kira kalau variabelnya nggak sama apa yang terjadi? Sebenarnya kalau variabelnya nggak sama gitu, misalnya di sini ada 1, ada V3 gitu, itu tetap bisa digabungkan. Tapi nanti setelah hasil penggabungannya itu ada variabel yang missing gitu loh. Jadi misalnya di sini ada V3. Ini EFG kan. Jadi nanti yang terisi datanya itu cuma sebatas di sini aja. Untuk V3 yang dari A sampai D itu nanti akan NA, jadi kayak nggak ada gitu datanya, missing variable lah gitu. Kemudian ada add variable. Nah, add variable ini yang digabungkan adalah variabel yang sama, kebalikannya yang case tadi. Case itu untuk ini add variable untuk menggabungkan ini case yang sama kan. Ini case-nya kan ini ada A, B, C, D. Nah, ini disebut sebagai common variable. Ini kebalikannya dari yang cases tadi, itu variabelnya sama. Nah, jadi ini digabungkan dataset yang pertama itu ada V1, ada V2. Kemudian yang kedua itu ada V3, V4. Jadi digabungkan untuk variabel yang sama. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya common variabelnya ini berbeda? Itu kurang lebih sama kayak tadi. Bakal tetap tergabung juga, tapi nanti di bagian sininya itu akan ada yang missing gitu, ada yang NA gitu, kurang lebih kayak gitu. Kemudian berikutnya itu adalah split file. Split file itu pada dasarnya itu membagi file menjadi grup terpisah.
untuk melakukan analisis berdasarkan nilai dari satu atau lebih pengelompokan variabel. Nah, misalnya kalau kita memilih jenis kelamin yang dikelompokkan sebagai variabel pertama dan pendidikan sebagai variabel kedua. Nah, nanti itu akan dikelompokkan berdasarkan klasifikasinya, yaitu pendidikan dalam setiap kategori jenis kelamin. Contohnya itu kayak gini. Nah, ini dia. Ini split file itu terbagi jadi dua, jadi compare group sama organize group by output. Nah, kalau compare group itu nanti kita hasil outputnya itu kita split, yang dari dataset itu kita split itu menjadi dalam satu tabel gitu. Jadi kita bisa compare langsung, kita bisa bandingkan. Nah, kalau organize output by group ini nanti kita itu bakal nanti jadinya itu akan terpisah gitu. Jadi misalnya kategori A itu tabelnya ini, kategori B itu di bawahnya kayak gitu. Contohnya itu kayak gini. Nah, ini kan ini yang tadi yang organize output by group. Nah, ini kita itu membagi berdasarkan itu tipe daerah. Tipe daerahnya itu kan ada perkotaan, ada perdesaan. Nah, ini kita bagi. Jadi dia akan ada dua tabel yang terpisah gitu. Ini kan kita kan mau membandingkan ini frekuensi dari tembok, kayu, bambu dan sebagainya itu. Nanti itu bakal dipisah berdasarkan tipe daerahnya. Nah, ini fungsinya itu organize output by group. Nanti kita masukin aja nanti ini. Group base-nya itu berdasarkan apa? Berdasarkan tipe daerah. Nanti kita masukin. Terus kita klik oke. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nanti jadinya kayak gini statistiknya. Kemudian yang berikutnya adalah restruktur data. Nah, restruktur data ini berkaitan sama perubahan data seperti transpose. Itu kayak merubah dari baris ke kolom, kemudian kolom menjadi baris. Biasanya itu kan digunakan untuk uji T atau uji ANOVA pada sebuah data. Nah, misalnya kita lihat contohnya. Nah, misalnya kayak gini. Nah, uji T atau uji ANOVA itu kan kita itu butuh variabel dependent sama variabel independent. Nah, biasanya variabel dependent itu berupa variabel continue. Kemudian untuk variabel independennya itu kita itu butuh yang variabel itu yang variabel independen itu kita butuh variabel kategori kan. Ini yang independen. Kemudian yang dependennya itu kita butuh variabel continue. Nah, kalau yang kayak gini itu kan ini kan kita nggak bisa melakukan uji T atau uji ANOVA gitu. Karena keduanya itu adalah bertipe continue. Nah, jadi variabel X itu kita harus ubah jadi variabel kategori. Kemudian yang variabel Y-nya jadi continue. Gimana caranya? Kita harus lakukan transpose. Ini kan yang menjadi variabel di sini adalah T laki-laki sama T wanita. Nah, itu kan bisa kita jadikan satu kategori menjadi gender. Gender itu nanti akan jadi variabel baru di sini. Nah, kayak gitu. Kemudian yang datumnya ini adalah ini adalah satu variabel. Kita bisa kategorikan menjadi satu variabel yaitu tinggi. Nanti akan jadi variabel di sini. Nah, kurang lebih itu kayak gini. Kita coba di SPSS. Bentar. Nah, ini. Jadi kita lakukan restruktur data. Yang ini tadi kita lakukan transpose misalnya. Kita transpose. Nah, ini kita tentukan apa yang menjadi nama variabel. Ini kita misalkan aja. Kan tadi kan awalnya kayak gini. Ini kita misalkan yang jadi nama variabelnya itu adalah T wanita. Kemudian ini
jadi datumnya. Kemudian kita masukkan, kita klik OK. Nah, kurang lebih nanti jadi kayak gini. Jadi intinya itu dia di sini adalah baris jadi kolom, kolom jadi baris. Kurang lebih seperti itu untuk proses transposnya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari restruktur data. Sebenarnya restruktur data itu nggak cuma transpose saja. Jadi ini salah satu contohnya itu yang diuji itu adalah transpose untuk melakukan uji T atau uji ANOVA. Nah, ini adalah fungsi agregat. Nah, agregat itu kurang lebih itu seperti penyederhanaan data berdasarkan levelnya. Jadi itu seperti yang dijelaskan oleh Pak Budi itu, agregat itu misalnya kalau kita punya data Susenas itu kayak data kabupaten gitu, itu kita bisa ringkas lagi menjadi apa ya, level di atasnya. Misalnya kita punya kabupaten itu kita bisa ringkas jadi provinsi, kemudian begitu terus berikutnya. Nah, kemudian ini selanjutnya adalah weight cases. Weight cases ini adalah memberi bobot atau penimbang dalam sebuah kasus. Nah, ini misalnya kita memberi bobot pada untuk kegiatan analisis statistik tertentu. Nah, ini berguna ini biar kita saat melakukan analisis itu kita nggak apa ya, tabelnya itu jadi lebih ringkas gitu loh. Apalagi kita saat melakukan itu ini saat kita melakukan cross tab itu weight cases itu akan berguna sekali. Coba kita lihat contoh cross tab. Bentar. Nah, misalnya ini kita kasih weight cases. Kita coba. Misalnya ini weight casesnya itu, ini kan defaultnya aslinya ini do not weight cases. Nah, kita kasih weight cases. Misalnya ini kita pakai usia. Misal kita kasih usia, kita weight cases kan berdasarkan usia. Oke. Nah, kemudian kita melakukan, misalnya kita melakukan ini tabulasi silang menggunakan cross tab. Nah, misal kita pakainya itu adalah ini gaji berdasarkan usia. Nah, nanti ini kan usia ini kan ada yang sama gitu. Misalnya ini 26. Nanti kita lihat outputnya. Ya kayak gimana. Nah, nanti jadi kurang lebih itu kayak gini. Nah, ini kan tadi ada yang ke double gitu. Misalnya ini yang 22 tadi ada berapa tadi? Ini ada 2 yang berusia 22 tahun ini kan. Nanti di sini tuh hasil cross tab-nya ini cross tab sederhana aja sih. Mana tadi? Nah, ini 22 ini kan jadi ada yang punya gaji itu ada 278 sama 294. Jadi ada 2 gitu. Jadi nanti kita bisa tabulasi silang itu ini sederhana aja sih. Jadi ada 278 sama 294. Nanti totalnya ada 2. Ada 2 kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau ada misalnya kita punya data yang banyak gitu, frekuensinya itu ada banyak. Itu kan kita kayak nggak mungkin kita mau melihat satu-satu gitu. Jadi kita gunakan weight cases. Jadi nanti biar hasil tabulasi silangnya itu bisa bagus gitu. Bisa intinya kita kategorikan lah berdasarkan frekuensinya gitu. Itu weight cases. Kemudian transformasi data. Nah, transformasi data itu yang pertama itu ada recode. Recode ini adalah memberi ulang kode dari suatu variabel berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya kita melakukan recode pada variabel yang sama.
dan variabel yang berbeda. Kalau kita melakukan recode ke variabel yang sama itu, nanti kita akan melabelkan variabel yang lama itu menjadi kode baru. Nanti yang variabel yang lama itu akan ketimpa jadi kode yang baru gitu. Nah, bedanya kalau sama recode dalam variabel yang berbeda, nanti kode yang baru yang kita labelkan ke variabel yang lama itu akan membentuk variabel baru. Jadi variabel lama itu nggak ketimpa. Kurang lebih itu kayak gitu. Recode itu juga bisa digunakan untuk variabel numerik dan string. Jika hendak melakukan recode multiple variabel, kita bisa melakukan variabel yang memiliki tipe yang sama. Tapi kita tidak bisa melakukan recode pada numerik dan string sekaligus. Jadi kita itu melakukan recode itu untuk variabel yang tipenya itu sama, nggak bisa sekaligus dari numerik dan string gitu. Nah, ini di SPSS itu namanya itu jadi recode into different variable sama recode into same variable. Nah, ini di sini dia recode. Ini recode into same variable dan different variable. Jadi kayak gitu. Nah, ini tutorialnya gimana caranya kita merecode into same variable itu. Kita bukanya di transform. Nah, ini udah pernah di praktikum sih. Jadi contohnya itu kayak gini. Misalnya kita pakai data yang mana datanya. Nah, misalnya kita pakai data yang ini. Kita lakukan record into different variable. Nah, kita akan merecord apa ya? X5. Coba kita record X5 menjadi ini, kita tentukan dulu nama variabelnya apa. Misalnya kita tulis ini jadi Z5. Di sini jadi labelnya terserah aja. Kita klik, udah ada X5. Kemudian kita klik Alt and New Value. Ini kita klik Alt and New Value. Nah, di sini kita itu record itu fungsinya itu untuk memberi kode baru kan, melabelkan variabel baru. Nah, ini kan variabelnya kan tipenya ini kan numerik kan. Jadi kita akan melabelkan itu menjadi string gitu. Kita bisa melabelkan menjadi string. Misalnya kita pilih terlebih dahulu. Ini ada di sini ada pilihannya, ada value, ada range. Nah, ini range lowest true value itu misalnya lebih kecil dari berapa. Kemudian yang value true highest itu lebih besar dari. Coba misalnya kita pilih yang ini ya. Nah, ini misalnya kita pilih lebih kecil dari 37. Terus ini kita labelkan sebagai 1. Ini kita add. Kemudian ini kita pilih yang lebih besar dari 38. Ini sebagai 2. Kita add. Kemudian kita continue. Habis itu kita klik OK. Nah, ini kita set dulu di variable view-nya. Tadi yang kita definisikan adalah YX5. Misalnya ini ini gunanya value label tadi itu untuk melakukan recode. Jadi kita bisa mendefinisikan dari label yang baru kita beri label baru tadi itu, misalnya kan tadi ada 1 dan 2. Nah, itu kita beri label sebagai variabel string gitu. Ya misalnya kayak value-nya 1 kita beri label apa? Misalnya kita beli label kayak gini. Terus untuk yang 2 itu kayak gini. Nah, ini kita beri label menjadi label string. Kemudian
misalnya kita melakukan frekuensi, kita ngelihat hasil outputnya aja yang tadi kayak gimana, kayak gini. Nah, jadi gunanya record itu kayak gitu kurang lebih. Jadi kita kayak memberi label. Tadi itu kan datanya itu kan bentuknya awalnya kayak gini. Ada 39, ini X5 itu kan ini kan X5 itu kan dia bertipe numerik kan awalnya. Nah, ini kita beri label 1 dan 2 tadi. Satu itu tadi ini keterangannya itu ini kurang dari 37 kurang dari 37 itu 1, lebih dari 38 itu 2. Nah, kayak gitu. Terus habis itu dari 1 dan 2 tadi itu kita beri label lagi di sini di value. Nah, labelnya itu 1 ini sebagai ini, 2 ini sebagai itu. Jadi terus habis itu kita eksplorasi hasilnya. Jadi kayak gini. Jadi terbagi jadi 2 kategori tadi sesuai yang kita record. Itu fungsinya record. Nanti di sini ada frekuensinya berapa. Jadi ini kita lebih kita bisa lebih mudah melihatnya gitu. Jadi bisa jadi lebih simpel begitu. Itu fungsinya record. Kemudian berikutnya adalah ini berikutnya itu adalah compute. Compute itu adalah fungsi SPSS untuk melakukan perhitungan menggunakan formula. Jadi itu kurang lebih itu sama seperti seperti kita melakukan compute di QGIS dulu itu. Jadi kita itu bisa menggunakan beberapa compute pada variabel numerik itu atau pada variabel string. Misalnya itu kayak ini. Misalnya kita pakai data Nah, ini kita pakai data yang ini. Misalnya kita buat variabel baru aja deh. Kita buat di sini gender 2. Ini pakai nominal, kemudian ini string. Jadi di sini kita akan melakukan compute pada tipe datanya tuh string. Contohnya. Nah, ini ada gender 2 kan. Kemudian kita isi aja di sini, terserah. Kita isi pria semua, pria. Kita isi semua. Nah, kayak gitu. Kemudian kita akan melakukan yang tadi nih, compute variable. Nah, ini kan tipe datanya string. Jadi kita tuh milih yang untuk string terlebih dahulu. Nah, jadi nanti fungsinya itu ada tersedia di sini semua. Fungsi yang tersedia di SPSS itu ada di sini semua. Ada char index dan sebagainya itu. Nah, kita kasih nama target dulu, target variabelnya. Misalnya gender 3. Kemudian apa yang akan kita lakukan compute itu, misalnya kita lakukan compute upcase. Kita klik aja 2 kali upcase. Nah, upcase ini kan fungsinya itu kalau untuk string itu akan memberi setiap karakter itu akan diubah menjadi huruf kapital kan. Nah, misalnya kita pilih gender. Nah, jadi kayak gini. Kemudian kita klik OK. Wait, kenapa nggak bisa ini? Bentar.
Lah tidak bisa guys. Tadi bisa loh. Kalian udah pernah, Vin, kamu udah pernah nyoba ini belum, Vin? Tadi aku coba bisa loh. Kenapa nggak bisa ini? Mungkin bisa dilihat tadi notifikasi errornya bagaimana. Kayak gini. Pakai variabel lain. Tidak bisa ya. Tadi ku coba berhasil padahal. Jadi nanti tadi tuh outputnya tuh jadi pria ini jadi huruf kapital semua. Jadi nanti membentuk variabel baru di sini namanya gender 3. Jadi outputnya itu kayak gitu. Terus variabel yang ingin kita masukkan, misalnya ini gender 2 di sini. Nanti outputnya tuh jadi variabel baru di sini, gender 3. Jadi prianya ini jadi kapital semua. Karena ini kan uppercase. Kayak gitu sih contohnya. Mah nggak tahu ini kenapa nggak bisa. Invalid combination data type. Padahal ini udah bener. Gender 2 itu string nominal. Intinya kayak gitu kurang lebih lah. Harusnya bisa sih. Tapi kita belum pernah pakai ini soalnya. Maksudnya belum pernah menggunakan fitur compute ini. Aku sih belum pernah soalnya belum masuk Picum 2 kemarin. Tapi intinya kurang lebih kayak gitu cara-caranya. Nanti tinggal disesuaikan kebutuhan kita aja. Kita mau pakai fitur, kita mau pakai apa? Kalkulasi compute-nya tuh pakai apa? Pakai string atau numerik. Tinggal disesuaikan aja. Tapi cara-caranya tuh kurang lebih kayak tadi itu. Kemudian ini how to compute value. Nah, ini tadi udah dipaparkan tadi cara melakukan compute-nya. Kemudian berikutnya adalah melakukan count. Count ini adalah berfungsi untuk melakukan perhitungan data dengan kriteria tertentu. Nah, misalnya ini hasil count itu bisa berupa variabel numerik di mana untuk setiap case menghitung jumlah occurrence dari nilai yang sama. Nah, kemudian variabel baru hasil count itu disebut sebagai target variabel. Variabel dan value yang dihitung adalah kriteria variabel and value. Kemudian count ini juga bisa berupa numerik dan string. Nah, kurang lebih count itu sederhana aja lah. Intinya dia tuh kayak menghitung variabel dengan kriteria tertentu. Sepertinya kita lanjut saja untuk count ini. Kemudian ini adalah rank. Ini adalah rank cases. Nah, ini adalah rank cases ini intinya dia tuh memberi rank atau urutan. Kalau yang count tadi itu kan kita itu menghitung datanya. Kalau bedanya kalau rank ini kita memberi urutan berdasarkan kriteria tertentu. Nah, rank cases ini bisa diurut berdasarkan urutan ascending atau descending. Kita itu bisa menaik atau menurun. Nah, rank di SPSS ini ada banyak tipenya. Pertama itu ada simple rank. Ini mengurutkan seperti normal lah. Kemudian ada savage score. Ini mengurutkan itu urutannya itu berdasarkan distribusi eksponensial, kurang lebih kayak gitu. Kemudian ada fractional rank. Ini dibagi berdasarkan jumlah total beratnya.
kemudian ada fractional rank as percent. Nah, ini rankingnya itu dibagi berdasarkan itu persentasi. Jadi misalnya ada beberapa variabel, ada angka yang sama, misalnya 1, kemudian ada 2. Nah, itu kita presentasiin, terus habis itu nanti kita urutkan. Metode perankingannya itu kayak gitu. Kemudian ada sum of case weight. Nah, ini variabel itu diurutkan dari berdasarkan itu hasil sumnya. Jadi semua pembobotan rankingnya itu konstan sifatnya berdasarkan hasil sum dari ini case weight-nya. Kemudian ini ada entiles. Entiles ini kurang lebih mirip kayak fractional rank, tapi dia ini pakai persentil gitu, persentil group. Nah, kemudian selain dari tipe-tipe rank itu ada yang namanya type. Nah, ini ada type itu terbagi jadi min, ada low, ada height, ada sequential. Min ini didapatkan dari pembobotannya itu dari rata-rata. Nah, sama kayak yang tadi itu kan, ini kan misalnya ada variabel, ada data yang sama gitu. Ada 15, ada 3 kali. Jadi ini dirata-ratain gitu. Jadi pembobotannya itu nanti di sini rankingnya itu adalah 3, 3, 3. Kayak gitu. Kemudian low. Low ini diambil dari ranking terkecilnya. Jadi ini kan yang paling kecil kan 10 itu ranking pertama. Kemudian 15 itu kedua. Jadi 15 ini ada 3, jadi ditulis 3 kali ranking 2-nya. Kalau height ini kebalikannya dari low, ini dari yang tertinggi. Kayak gitu. Ini kan ini kan harusnya ini kan ranking 1, ini ranking 2, ini ranking 3, ranking 4. Jadi 15 ini ada 3 kali, jadi ditulis 4, ada 3. Nah, kalau sequential ini dia itu lebih mengurutkan sih sifatnya. Jadi karena 15 ini ada 3 kali, jadi dia nulisnya itu 1, 2, 2, 2. Dan kemudian dilanjut oleh 3. Bedanya sama low ini kan, kalau low kan dia lebih ngikut ke arah datanya. Jadi habis 2 itu dilanjutkan ke 5. Kalau ini, kalau di sequential itu dia lanjutnya itu ke 3. Kayak gitu. Kemudian habis itu di SPSS-nya itu ranking kayak gini. Kita pakai rank cases. Misalnya kita meranking apa ya? Kita meranking gaji misalnya. Nah, ini tadi rank type-nya itu sesuai dengan metodenya tadi. Kita bisa pakai rank, CV score, fractional, atau fractional berdasarkan persen. Jadi ini lebih ke arah metode pembobotan dari rankingnya sih. Kalau rank ini kan pembobotannya normal gitu. Nah, kalau fractional itu dia pakai itu pecahan tadi. Kemudian ini pakai persen, kemudian ini persentil kayak gitu. Kemudian ini yang tadi yang ties, ada min, ada low, ada height, ada sequential. Ini pembobotannya juga. Kemudian ini kita assign rank 1 ini sebagai apa? Rank 1-nya itu sebagai nilai terendah atau nilai terbesar. Coba kita tes ini. Nah, jadi kurang lebih itu kayak gini untuk proses rankingnya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini caranya untuk meranking tadi. Nah, kemudian itu ada visual binding. Visual binding itu adalah pengembangan dari fasilitas categorize variabel yang ada di SPSS mulai versi 11.5. Jadi singkatnya itu visual binding itu mirip seperti fitur split. Dia tuh melakukan kategorisasi dari merubah bilangan yang tipenya itu continue menjadi kategorik gitu. Misalnya seperti bilangan yang mengandung desimal seperti tinggi badan, usia dan sebagainya menjadi
discrete atau kategorik seperti 1, 2, 3 dan sebagainya yang tidak mengandung desimal. Jadi kurang lebih itu nanti hasilnya itu outputnya mirip seperti split gitu. Kalau sesuai penjelasan itu seperti itu. Untuk praktikumnya ini sepertinya udah dijelaskan di praktikum 2 ya. Soalnya di kelasku belum masuk sih praktikum 2. Jadi kurang lebih kayak gitu aja. Kemudian berikutnya ini ada table. Table ini akan dijelaskan oleh Kevin. Jadi kuserahkan pada Kevin. Oke, terima kasih Gani. Mungkin aku bisa izin share screen ya. Oke, tadi mulai dari visual binding tadi ya. Sini table. Oke. Jadi di sini aku mengambil alih untuk dari bagian table. Nah, untuk ini dari table ini ada 2 menu dari menu table yang ada di Spaces ini. Yaitu yang pertama custom table dan multiple response table. Nah, jadi untuk custom table sendiri ini lebih enak kalau kita langsung ke praktiknya aja ya. Nah, untuk di custom table ini sendiri, ini kita bisa membuat table dalam berbagai kombinasi dari berbagai ukuran data, yaitu yang pertama kita bisa membuat tabel kontingensi di sini dari 2 variabel kategorik seperti ini. Lalu kita juga bisa membuat tabel kategorik dan tabel continue. Jadi hasilnya seperti ini. Tabel continue yang ukurannya itu bisa kita definisikan sendiri nanti dan dibagikan dan dibagi berdasarkan variabel kategori yang kita ambil tadi, seperti itu. Nah, untuk summary-nya sendiri di sini bisa kita lihat. Untuk default-nya ini kita memakai min. Nah, di sini ada banyak pilihan ini. Tapi yang biasa kita gunakan itu seperti maksimum, minimum ini. Kita lihat. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi, variabel continue tadi dibagikan berdasarkan variabel kategori yang kita definisikan, yang kita drag ke sini tadi. Atau bisa juga seperti ini. Hanya variabel continue saja, tapi tidak dibagikan berdasarkan kategori. Nah, itu untuk custom table. Untuk selanjutnya, multiple response table. Nah, untuk bagian ini kemarin kayaknya kurang dijelasin ya. Di praktikum juga nggak terlalu dipraktikan ya. Nah, jadi di sini aku mungkin akan mendemonstrasikan sedikit bagaimana ya itu. Nah, jadi multiple response table ini biasanya jawabannya itu seperti checkbox gitu ya. Misalkan, sebutkan merek kemeja apa yang Anda miliki saat ini. Nah, ini aku udah bikin. Nah, di sini ada kemeja 1, kemeja 2, kemeja 3. Jadi multiple response itu kita bikin variabel, yaitu pilihan dari jawaban kemeja tadi. Lalu untuk values-nya kita buat ya dan tidak. Nah, jadi ini setidaknya kita harus samakan ya, ini values-nya. Ya, itu harus satu semua. Jadi nanti gampang kita melihatnya. Nah, langsung saja kita lihat multiple response. Jadi di sini kita definisikan multiple response set-nya. Jadi ini kita pilih kemeja 1, kemeja 2, dan kemeja 3. Nah, itu nilai apa yang kita hitung di sini dari multiple response ini. Jadi kita tadi ingin melihat misalnya orang yang memiliki kemeja tadi kan. Jadi value-nya 1. Jadi kita tulis 1.
Jadi ini kemeja seperti ini, gak usah labelnya, ini kita add. Nah, nanti akan membuat multiple response set yang baru. Nah, setelah ada multiple response set tadi, maka pilihan ini udah terbuka, udah bisa diakses, frekuensi dan cross step. Untuk frekuensi itu sendiri, kita bisa melihat frekuensi nah, kita bisa melihat frekuensi yang memiliki kemeja 1, 2, dan 3. Jadi dari berapa respon tadi? Dari 10 respon ya. Kita lihat kembali, 12 respon. Jadi ini ada missing. Nah, jadi dari respon-respon tadi, yang memiliki kemeja 1 itu ada 4. Yang memiliki kemeja 2 itu ada 8. Yang memiliki kemeja 3 itu ada 7. Jadi seperti itu kira-kira untuk multiple respon itu. Nah, untuk cross step-nya itu sebenarnya sama sih, sama cross step yang biasa, cuman di sini kita bisa menambahkan multiple response set yang kita definisikan tadi sebagai rows, column, atau layer sih. Seperti itu. Kan nah, di sini di statistik descriptive. Nah, di SPSS ini kita dapat menyajikan berbagai grafik dan juga ukuran statistik, yaitu seperti central tendency, seperti mean, median, dan modus, atau mencari ukuran dispersi seperti standar deviasi atau variance, atau mengetahui bentuk data dengan ukuran skewness dan kurtosis. Nah, jadi di sini teman-teman perlu diingat bahwa skala data nominal kita tidak bisa menghitung mean, median, atau standar deviasi atau variance itu kita nggak bisa. Untuk data nominal itu kita hanya bisa menghitung modusnya saja yang paling sering muncul. Kalau di SPSS kita masukkan emang muncul hasilnya, cuman nggak make sense gitu loh. Yang dihitung itu ya value-nya 1212 itu, mean dari itu, jadi nggak make sense kan. Jadi itu perlu diingat untuk ordinal dan nominal. Ordinal berbeda juga sih. Kalau ordinal kita sudah bisa melihat median dan modusnya. Lalu untuk selanjutnya, nah di sini ada beberapa menu dalam descriptive statistik ini, yaitu yang pertama ada frekuensi, descriptive explore. Jadi ini kita langsung praktek aja ya, soalnya ini ya. Di sini yang pertama itu ada frekuensi. Nah, emang benar sih. Frekuensi ini utamanya kita itu memunculkan frekuensi dari variabel yang kita pilih. Bentar. Nah, misalnya kita ingin melihat frekuensi cara memperoleh air minum. Maka di sini akan muncul frekuensinya berdasarkan kategori cara memilih air minum, memperoleh air minum tadi. Sini ada 2 ya. Nah, jadi ini sebaiknya frekuensi ini tidak kita pakai dalam data continue yang beragam ya, karena hasilnya itu akan banyak dan akan sulit kita melihatnya. Jadi lebih baik ini frekuensi ini kita pakai ke dalam variabel kategorik. Tapi untuk seperti ini ada data kabupaten kota ya. Ini sebenarnya ini kalau menurut saya ini nominal sih. Jadi mungkin untuk kode-kode seperti ini bisa kita buat, tapi kodenya itu kita ubah dulu berdasarkan definisi BPS. Seperti ini. Yang satu itu Aceh. Misalnya kode provinsi ini ya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di deskriptif statistik ini kita juga bisa melihat statistiknya.
Nah, jadi karena kita dominannya memakai data kategorik di sini, jadi mungkin yang bakal kita centang itu hanya modusnya saja. Jadi seperti itu untuk yang frekuensi. Untuk deskriptif. Nah, untuk deskriptif ini kita bisa memunculkan statistik deskriptifnya juga. Cuman bedanya di sini kita lihat. Di sini kita bisa langsung menyimpan nilai yang distandarkan ke menjadi variabel baru. Di sini ada menu ini tambahannya. Lalu kita coba. Nah, di sini sebenarnya kita menjelaskan deskriptif statistik juga sih. Sebenarnya juga bisa sama-sama bisa dipakai untuk yang frekuensi dan deskriptif ini. Cuman ini kayaknya lebih condong ke data continue ya. Soalnya kalau di standarisasi juga data kategorik juga nggak bisa kan. Nilainya itu nggak ada. 1, 2, 1, 2, 3 gitu. Lalu untuk selanjutnya explore. Nah, untuk explore ini sendiri, ini juga lebih condongnya ke data continue. Soalnya kalau kita lihat di sini, nah ini deskriptif statistiknya ini tidak bisa kita atur seperti tadi, centang-centang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita memakai data kategorik di sini, hasilnya ya nggak make sense. Yang dihitung itu ya mean dari value yang kita kode tadi. Variance-nya juga. Nah, tapi di sini kelebihannya itu kita bisa langsung membuat beberapa grafik ya. Ada tambahan grafik di sini, yaitu yang pertama box plot, lalu ada histogram, stem and leaf juga ada. Ini untuk missing values-nya ya, seperti yang dijelaskan Gani tadi. Ini juga ada outliers, percentile, estimator. Jadi seperti itu. Yang di sini ada vector list. Jadi misalkan kita ingin melihat luas lantai berdasarkan sumber air minum. Jadi vektor itu kita membaginya menjadikan kategori yang kita dari variabel yang kita masukkan seperti itu. Jadi ini luas lantai, deskriptif luas lantai yang sumber air minumnya dari air kemasan. Lalu ini dari leding. Jadi itu masing-masing dibagi itu, dipisah berdasarkan faktor yang kita pilih tadi, faktor variabel. Untuk selanjutnya explore. Oke. Nah, di explore ini kita juga bisa melakukan uji kenormalan. Jadi misalnya seperti ini. Nah, ini jadi uji kenormalan ini kita bisa memakai ada dua cara di sini. Yang pertama itu dari QQ-plot. Nah, di situ apakah data ini mengikuti distribusi normal atau tidak? Itu dari QQ-plot ini kita bisa melihatnya secara visual gitu, tidak secara formal. Ini juga bisa kita lihat juga di sini. Tapi ini secara visual. Untuk secara formalnya itu pakai uji hipotesis Kolmogorov-Smirnov di sini. Seperti yang kita tahu, itu ini bisa langsung kita lihat dari p-value-nya. Kalau p-value-nya kurang dari tingkat signifikansi, itu artinya
tolak H0 ya. Berarti tabelnya ini tidak normal. Nah, ini juga tidak mengikuti distribusi normal ini. Tidak mengikuti garis ya, untuk datanya. Yang punya tadi Jadi seperti itu. Selanjutnya cross tab. Dalam cross tab ini kita bisa membuat tabulasi silang dari variabel yang kita inginkan. Jadi itu seperti ini. Kita bisa mirip custom tab tadi ya, cuman ini kita bisa membuat layer. Juga di sini ada beberapa uji yang dapat kita lakukan. Berbeda dengan custom table ini, kita bisa melakukan uji chi-square, korelasi, juga kita bisa melihat relative breadth-nya, berbagai macam ini, uji statistiknya. Nah, jadi ini kita lihat bagaimana cara membacanya dulu. Misalkan tipe daerah kita buat di row, dan jenis atap terluas kita buat di kolom, berarti jenis atap terluas ini berada di atas, dan tipe daerah ini berada di sebelah kiri. Seperti itu, kita lihat. Nah, seperti ini. Tipe daerahnya ada di kiri, lalu jenis atap terluasnya ada di atas kolom tadi. Nah, misalkan kita tambahkan layer. Layer itu kita membacanya ke sebelah kanan dari row tadi. Ke sebelah kiri maksud saya, maaf. Ke sebelah kiri dari row. Jadi misalkan kita tambahkan status penguasaan bangunan ini, bangunan tempat tinggal, kita tambahkan di sini. Maka ini status penguasaan bangunan tempat tinggal ini akan ada di sebelah kiri dari row tadi. Nah, jadi ini status penguasaan bangunan tadi ya. Ini milik sendiri, lalu dari milik sendiri ini ada tipe daerahnya di dalamnya, yaitu perkotaan dan perdesaan. Lalu di perkotaan dan perdesaan ini jenis atapnya juga ada yang beton, genteng, sirap, seperti itu bacanya. Kalau kita tambah layer lagi, layer kedua, maka ini akan ada lagi di belakangnya ini. Semakin banyak lagi itu branchingnya. Seperti itu untuk cross tab. Jadi perlu diingat tadi ya, cross tab ini kita bisa melakukan uji-uji statistik. Itu kelebihannya dari custom table tadi. Kalau custom table itu lebih fleksibel ya kita membuatnya. Tapi kita tidak bisa melakukan uji statistik di situ. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pertemuan 3 ini. Membahasnya sebenarnya sama juga sih dan yang pertemuan 2, cuman ada beberapa tambahan, yaitu PP plots dan QQ plots. Nah, pada PSS ini kita gak cuman bisa menguji kenormalan gitu loh dari plot ini, tapi kita juga bisa menguji apakah data tersebut mengikuti distribusi data tertentu seperti chi-square, eksponensial, dan yang lainnya. Itu untuk PP plots dan QQ plots. Nah, pada rasio ini, di sini kita bisa melakukan rasio statistik. Jadi, ini nanti akan ada hasil uji seperti itu ya, dari variabel yang kita pilih. Nah, jadi saya masih belum terlalu ngerti bagaimana cara interpretasinya, soalnya teorinya juga belum dijelaskan sampai sini sih. Jadi untuk rasio ini menjelaskan apakah ada kesamaan antara variabel-variabel yang ada pada sebuah grouping variabel, seperti apakah berat badan yang tinggal di kota relatif lebih besar dibanding mereka yang tinggal di desa. Nah, jadi misalkan rasio ini kita masukkan
Misalnya jenis, oh ini sulit datanya ya. Jadi nanti itu kita masukkan tinggi badan, lalu groupingnya itu kita masukkan daerahnya. Jadi nanti akan muncul itu seperti ini. Saya agak tahu cara interpretasinya. Misalkan ini kita sembarang aja. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini. First related diferensialnya, lalu juga koefisien of dispersinya, lalu ada koefisien variasi median centernya. Jadi ini mungkin ada interpretasinya sendiri ya, cuman kita sepertinya masih belum sampai sini nih teorinya. Cuman poinnya tadi bahwa perlu kita ingat rasio statistik ini menjelaskan apakah ada kesamaan antara variabel-variabel yang ada pada sebuah grouping variabel. Nah, seperti itu. Untuk roster tadi sudah kita jelaskan. Nah, ini yang terakhir, yaitu menu grafik. Nah, di sini kita bisa membuat grafik berdasarkan keinginan kita sendiri. Nah, jadi ini banyak pilihannya, dari bar graph, ada line, ada area, ada pie, ada scatter plot, histogram, high and low, box plot, dual axis juga ada. Nah, untuk cara pembuatan grafiknya, sini saya hanya akan menjelaskan cara pembuatan grafiknya, yaitu kita drag dari grafik yang kita pilih ini ke sini, lalu kita masukkan variabel yang kita inginkan. Biasanya itu variabel kategorik itu ada pada X untuk yang bar graph ini. Sedangkan kategori continue itu ada variabel Y. Biasanya emang seperti ini. Lalu di sini juga ada filter. Yang saya ingat kata Bapak kemarin, kita bisa mendefinisikan filter kita sendiri melalui, nggak salah itu cases ya, dari select cases ini sih, itu filter. Kita bisa membuat filter dari select cases ini. Nanti grafik yang muncul juga akan muncul sesuai filter yang kita definisikan tadi. Untuk basic elements ini kemarin nggak terlalu dijelaskan Bapak, cuman sepertinya ini lebih ke membuat grafik secara manual ya. Kalau ini kayaknya sepertinya sudah dalam paket. Kalau ini kita membuatnya secara manual. Ini bisa kita pilih ada berapa sumbu. Apakah 1 sumbu, 2 sumbu, atau 3 dimensi. Lalu apakah elemennya itu poin, atau bar, atau line. Misalnya kita ingin membuat bar chart tadi ya. Kita tinggal tambah seperti ini aja. Seperti itu. Nah, untuk grouping ini, Bapak kemarin bilang misalnya kita membuat plot-plot yang berbeda, misalnya plot jenis kelamin laki-laki dan perempuan, itu kita bisa pakai group sini, point ID. Lalu kita coba dulu ya sekali, dari luas lantai dan sumber air minum misalnya. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Oke, mungkin itu aja untuk materi yang lanjutin dari Gani tadi. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan untuk bertanya. Oke, makasih untuk Gani dan Kevin yang sudah memaparkan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak?
seputar materi pertemuan 1 sampai 3 tadi. Boleh langsung di unmute ya, atau di chat Zoom juga nggak apa-apa. Kita tunggu deh sampai 11.15 kali ya. Gimana nih Za, kamu makin paham nggak sama materi Komstat tadi? Jujur sih aku lumayan agak paham. Kamu gimana? Aku jelas makin paham ya. Soalnya kan dari tutorialnya kan udah sangat mendukung kan. Jadi yang dari awalnya gak paham jadi paham gitu. Dari bantu Gitu. dosen, berkat tutor, begitu. Gimana Nan? Kamu mau nunjuk teman-teman di sini nggak? Atau mau nanya gitu gimana kesannya? Pesan KSM ya. Kalau gitu dari pesertanya dulu deh. Tunjuk aja satu, siapa? Ayo, Siapa ya? ada yang aktif nggak ya? Aku tunjuk ya, coba dari Feby. Gimana nih Feb? Halo, ada Feby nggak di sini? Iya ada. Gimana nih kesannya habis dari dipaparkan sama Kevin Gani tadi? Jadi lebih paham sih, soalnya kalau yang kelasku kemarin baru materinya doang, belum prakteknya. Tapi yang tadi dijelasinnya sambil dipraktekin juga kan, jadi kayak lebih paham sih. Tuh, makasih. Oke, makasih Feby. Kalau kan dari peserta udah, gimana kalau dari kesan-pesan dari tutornya juga nih? Nah, tuh, gimana nih tutor? Halo Kevin Gani. Ayo dong on cam guys. Masuk cuman kan berdua, bertiga deh ini. Ada pesan dari tutor juga mungkin gimana rasanya nyiapin materinya atau gimana rasanya jadi tutor KSM kali ini, gimana-gimananya. Mungkin bisa diceritain atau pesan-pesan aja. Oke, mungkin bisa aku dulu ya, mulai ya kan. Oke, jadi sebelum jadi tutor ini yang pastinya aku juga belajar sendiri sih ya, eksplorasi sendiri gitu. Jadi ya karena jadi tutor ini aku ya dapat pelajaran gitu. Karena aku juga berusaha belajar memahami gitu kan untuk menjadi tutor ini supaya menjelaskannya dengan baik gitu loh. Aku juga harus paham apa yang kujelaskan. Jadi akunya juga belajar. Lalu untuk mata kuliahnya sendiri Komstat itu ya, sebenarnya dari pertemuan pertama ini emang nggak padat sih materinya dan juga gampang kan. Sebenarnya itu loh, iya gampang. Soalnya ya gitu-gitu aja sih materinya. Oke, jalan abstrak nih guys. Rondain. Iya, emang bener kok. Emang gampang. Makanya kebanyakan orang kan lebih milih Anarek. Sebenarnya aku juga mau ikut Anarek kemarin, cuman udah penuh juga sih. Aku mau ikut KSM-nya gitu loh. Jadi ya seperti itu sih. Gantiin aku, Vin. Aku ada acara jam 13. Iya, Kak. Bisa tuh. Oke, ntar aku gantiin ya. Mungkin siapa sih tutor Anarek? Oke, mungkin nanti aja ya. Oke, mungkin untuk kesan dari Gani mungkin selanjutnya. Nah, kalau kesan dari aku sih, kalau Kevin bilang tadi nggak terlalu padat,
gimana kelasku ya, yang praktikum 2 sama 3 aja belum. Jadi ya emang nggak gitu padat sih untuk Komstat itu. Terus materinya kan baru pengenalan SPSS juga. Jadi ya kayak gitu. Kembaliin ke Nanda. Oke, makasih untuk Kevin dan Gani kesannya. Terus gimana nih Zah? Udah kayaknya nggak ada yang mau nanya lagi deh. Apa langsung kita tutup aja ya? Kita tunggu dulu. Mungkin ada yang mau nanya atau mungkin baru kepikiran. Kita tunggu. Mungkin ini udah keluar ya. Ada yang Aku panggil lagi deh dari Febri sama Cynthia bukan sini. Ada yang mau ditanyain nggak, guys? Sebelum ditutup. Belum ada Kunan, aku aja cuman setengah perhatiannya. Soalnya tadi ada Zoom juga kan. Oke. Gimana nih Zah? Mau langsung ditutup aja apa gimana? Kalau gitu kita tutup aja ya sesi KSM di breakout room pada siang ya hari ini.